Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Akira Tendo yang hendak berangkat kerja. Namun apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Satu tahun sebelumnya terlihat kehidupan Akira sebagai seorang profesional muda yang penuh semangat. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan produksi komersial bernama Master Shot, sebuah pekerjaan impian di industri yang ia dambakan. Di hari pertamanya ia memperkenalkan diri dengan antusias, menyebutkan latar belakangnya sebagai pemain football Amerika di universitas dan kebanggaannya akan daya tahan fisiknya. Suasana kantor tampak menyenangkan. Rekan-rekan kerja menyambutnya dengan hangat, termasuk seniornya yaitu Kosugi dan seorang produser cantik bernama Otori yang langsung menarik perhatian Akira. Tapi ilusi itu segera hancur. Setelah pesta penyambutan kecilnya barusan, Akira dan rekan-rekannya langsung diperintahkan untuk kembali bekerja memulai lembur di hari pertama. Pekerjaan yang ia bayangkan akan memberinya kepuasan ternyata adalah sebuah perusahaan eksploitatif. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan tanpa henti, seringkali hingga larut malam bahkan menginap di kantor. 2 malam berturut-turut ia tidak tidur. Lingkungan kerja yang awalnya tampak ramah berubah menjadi penjara, kantor menjadi rumahnya, dan ia hampir tidak pernah pulang. Kosugi yang awalnya tampak ramah ternyata adalah seorang tiran. Ia seringkali memberikan perintah yang tidak masuk akal, memarahi Akira karena memutuskan sendiri, lalu memarahinya lagi karena bertanya. Kosugi juga meremehkan semua pencapaian Akira, menganggapnya tidak berguna. Akira terus-menerus ditekan dan diintimidasi. Akira mencoba curhat kepada sahabatnya sejak kuliah yaitu Kencho. Mereka dulunya adalah rekan satu tim football. Kencho menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaan itu, mengatakan bahwa Akira bebas melakukan apa saja. Namun pembicaraan mereka berubah menjadi pertengkaran ketika Kencho tampak lebih sibuk dengan menceritakan pekerjaannya sendiri. Kembali di kantor, Akira semakin tertekan. Otori, rekan kerja yang ia sukai, mencoba menghiburnya dan memberinya minuman energi. Otori sendiri tampaknya menyimpan beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Tekanan dari Kosugi semakin menjadi-jadi membuat Akira merasa putus asa. Meskipun sadar bahwa perusahaannya eksploitatif, Akira tidak memiliki keberanian untuk berhenti dari pekerjaan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Suatu pagi dalam perjalanan ke kantor, Akira berdiri di peron stasiun kereta. Ia melihat pembatas peron dan berpikir betapa akan melegakannya jika ia tidak perlu pergi kerja besok. Keesokan harinya alarm berbunyi. Akira enggan bangun, ia sangat tidak ingin bekerja. Ketika akhirnya ia keluar dari apartemennya, apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Ternyata saat itu telah terjadi wabah zombie di seluruh kota.
Akira akhirnya berhasil menghindari para zombie tersebut. Ia kemudian melihat jika seluruh kota kini telah hancur. Tapi di tengah semua kengerian itu, ia baru sadar bahwa ia tidak perlu pergi bekerja lagi. Yuka, これってもしかして会社に行かなくてもいいんじゃない？ Dunia kini telah menjadi indah di matanya. Ia tidak perlu pergi bekerja dan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Ia mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan liburan mendadak ini. Hal pertama yang ia pikirkan adalah keadaan Ohtori. Akira pun segera pergi ke apartemen Ohtori berharap ia masih selamat dari serangan zombie. Dan bahkan karena saking senangnya, Akira masih sempat menanyakan kepada tetangganya mau nitip apa karena ia akan pergi ke toko swalayan. Setibanya di tempat tinggal Ohtori, ia menemukan Ohtori yang ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia tidak sendirian dan ternyata di tempat itu ada bos mereka yang telah menjadi zombie. Namun, pada saat itu, Ohtori ternyata juga telah menjadi zombie. Akira kemudian kembali ke apartemennya dan ia juga tidak lupa membawakan pesanan tetangganya. Tapi ternyata tetangganya itu kini sudah tidak ada karena telah diserang zombie. Momen ini telah menjadi pemicu. Akira kemudian mengatakan bahwa jika ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan di sisa hidupnya ini, lebih baik ia dimakan zombie. Ia kemudian mengambil sebuah buku catatan dan mulai menulis 100 hal yang ingin kulakukan sebelum menjadi zombie. Hal pertama dalam daftarnya adalah menyatakan cinta pada gadis yang kusukai. Ia pun langsung mencoretnya karena ia telah berhasil menyatakan cintanya pada Ohtori yang sudah menjadi zombie. Yosh! Dengan semangat baru, Akira mulai mewujudkan satu persatu daftar keinginannya. Ia membersihkan kamarnya yang berantakan, berkemah di balkon apartemennya, pergi berbelanja tanpa peduli harga di sebuah toko serba, mengecat rambutnya, melukis potret diri, dan menyalakan kembang api. Saat sedang asik berkemah di balkon dan memanggang daging, ia kehabisan bumbu yakiniku dan garam. Ia nekat keluar untuk mencarinya di minimarket. Akira bertemu dengan seorang gadis tangguh bernama Shizuka Mikazuki. Akira yang langsung tertarik kepadanya, kemudian mencoba berbasa-basi kepadanya. Namun sebelum sempat bicara terlalu banyak, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Setelah berhasil lolos, Akira mengajak Shizuka untuk bergabung berkemah dengannya, tapi Shizuka menolaknya. Ia mengatakan bahwa berada di sekitar orang yang suka mengambil risiko untuk orang asing tidak baik untuk keselamatan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Akira kemudian teringat kepada Kencho. Ia mencoba menghubungi sahabatnya itu dan ternyata Kencho terjebak di sebuah hotel cinta yang dikelilingi zombie. Tanpa pikir panjang, Akira memutuskan untuk menyelamatkan Kencho.
Akira akhirnya tiba di hotel tersebut dan ia kemudian mulai menaruh speaker untuk menarik perhatian sebagian besar zombie di sana. Dan dengan modal nekat Akira tersebut, ia pun akhirnya berhasil menemukan Kencho. Mereka berdua saling meminta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari hotel, mereka merayakan reuni mereka dengan makanan dan minuman yang Kencho kumpulkan dari hotel. Kencho melihat daftar Akira dan sangat terharu ketika melihat tulisan "Mencari sahabatku dan meminta maaf". Akira kemudian menambahkan impian masa kecilnya ke dalam daftar tersebut, yaitu menjadi pahlawan super yang menyelamatkan semua orang. Beberapa hari kemudian mereka mendengar siaran radio darurat yang menyebutkan kelangkaan makanan dan pasokan di Tokyo. Akira teringat akan Marine Paradise Aquarium di Ibaraki. Ia tahu di sana ada kostum anti-hiu yang terbuat dari baja. Ia percaya kostum itu akan membuatnya kebal terhadap gigitan zombie, sebuah perlengkapan penting untuk menjadi pahlawan super. Kencho setuju dengan ide brilian itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke akuarium, namun sebelumnya mereka harus mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu. Dan ketika mereka hendak melakukannya, tiba-tiba muncul sebuah bis yang penuh dengan penumpang yang menabrak gerombolan zombie. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang dari serbuan zombie barusan. Di antara mereka adalah Shizuka dan 2 orang pramugari, yaitu Reika dan Maki, serta seorang pria security yang tanpa sepengetahuan semua orang ternyata telah tergigit. Beberapa saat kemudian mereka pun makan dan minum di tempat itu. Akira mencoba memberanikan diri PDKT kepada Reika dan Maki, tapi usahanya itu gagal total karena mereka berdua justru tertarik kepada Kencho. Dan ketika Akira merasa down, tiba-tiba muncul Shizuka yang datang dan mengobrol dengannya. Ia juga mengobati tangan Akira yang terluka. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, ternyata security tadi telah berubah menjadi zombie. Shizuka yang muak dengan kecerobohan dan perilaku kelompok itu memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara itu, Kencho masih dikejar-kejar zombie. Shizuka yang tidak sengaja memutar musik keras-keras dan hal itu membuat para zombie mulai mendatanginya. Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Marine Paradise Aquarium. Selama di perjalanan, mereka sekalian melakukan berbagai hal dari daftar Akira.
Selama menghabiskan waktu perjalanan bersama mereka, Shizuka akhirnya mulai sedikit terbuka dan bahkan berterima kasih kepada Akira karena telah menyelamatkannya. Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka akhirnya sudah dekat dengan tempat tujuan. Ketika tersadar, Akira sangat terkejut karena di hadapannya sudah ada Kosugi. Ternyata ia telah menguasai Marine Paradise Aquarium dan menjadi pemimpin para survivor di tempat itu. Di sana Akira kemudian melihat tetangganya yang kira telah tewas, tapi ternyata mereka masih selamat dan berada di tempat ini. Namun, Kosugi ternyata memerintah tempat itu seperti ia menjalankan perusahaan lamanya, yaitu dengan sistem kerja paksa dan eksploitasi terhadap para survivor. Para survivor dipaksa bekerja keras untuk mendapatkan jatah makanan yang minim. Bahkan yang sangat mengerikan adalah Kosugi menggunakan zombie sebagai sistem keamanan untuk menyingkirkan para penjara atau orang-orang yang membangkang. Ia kemudian mencoba merekrut Akira kembali untuk bekerja padanya, menggunakan keselamatan Kencho dan Shizuka sebagai alat untuk memaksanya. Akira, Kencho, dan Shizuka terpaksa tinggal dan bekerja di bawah aturan Kosugi. Akira kembali merasakan tekanan dan perlakuan semena-mena seperti di kantor lamanya. Kencho dan Shizuka tidak tahan dengan situasi tersebut dan berencana untuk melarikan diri. Awalnya Akira ragu, manipulasi Kosugi yang mengatakan bahwa tinggal di sana adalah cara terbaik untuk melindungi teman-temannya membuatnya bimbang. Tapi Shizuka mengingatkan Akira tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dan tentang daftar 100 miliknya. Teringat kembali pada semangat kebebasannya dan impian-impiannya, Akira akhirnya memberanikan diri mengatakan bahwa ia mengundurkan diri dari belenggu Kosugi. Namun, di saat bersamaan ternyata ada seekor zombie yang masuk ke dalam truk pengiriman barang. Tidak lama kemudian, para zombie itu pun masuk dan menyerang semua orang di dalam ruangan. Beberapa orang tersebut akhirnya berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Mereka kemudian menyusuri lorong tersebut sampai akhirnya bertemu dengan Kosugi yang menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan semua orang. Kencho yang marah kemudian berniat menghajarnya, tapi tiba-tiba hal ini terjadi. Ternyata ikan hiu yang memakan para zombie tadi kemudian berubah menjadi zombie juga. Mereka merasa cukup tenang karena hiu itu tidak berada di dalam air. Namun tiba-tiba muncul kaki para zombie yang dimakannya dari dalam tubuhnya. Mereka akhirnya merasa lega karena hiu itu sudah tidak mengejar mereka. Tapi Akira kemudian menyadari bahwa Kosugi tidak berada bersama mereka. Kencho dan yang lain merasa tidak perlu memperdulikan nasib Kosugi yang egois itu. Namun Akira merasa jika ia melakukannya, maka ia tidak ada bedanya dengan Kosugi sehingga ia bersikeras untuk menyelamatkannya. Pada saat itu Kencho kemudian memperlihatkan kostum anti hiu yang mereka cari selama ini.
Dan ketika mereka berdua sedang terdesak, tiba-tiba muncul Shizuka yang membawa pengeras suara untuk menarik perhatian zombie-zombie tersebut. Mereka kemudian berkumpul merasa cukup lega karena berhasil mengalahkan para zombie tadi. Tapi tidak lama kemudian hiu tadi ternyata berhasil melepaskan diri. Shizuka dengan pengetahuannya kemudian menjelaskan bahwa hiu memiliki sensor ultrasensitif di kepalanya yang bisa dilumpuhkan dengan listrik. Mereka pun merencanakan untuk menggunakan sengatan listrik untuk mengalahkan hiu itu. Dan ternyata taktik itu berhasil mengalahkan hiu zombie itu. Akira bergegas menghampiri Kencho yang sudah tidak bergerak, namun untungnya ia masih selamat. Beberapa saat kemudian para survivor yang terinspirasi oleh keberanian Akira kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kosugi dan memulai hidup baru mereka sendiri. Kosugi mencoba membujuk Akira untuk tinggal dan menjadi pemimpin tim, tapi Akira menolaknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Akira kemudian memiliki ide untuk meminta Kencho dan Shizuka menuliskan impian mereka di daftar Akira. Kencho ingin menjadi komedian dan membuat orang tertawa, sementara Shizuka ingin menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa. Bersama-sama mereka melanjutkan impian mereka untuk melakukan semua yang mereka tulis di daftar list tersebut. Cerita dimulai dengan Minjong dan Hyun Suk yang sedang dikejar-kejar gerombolan zombie. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? 24 jam sebelumnya terlihat dua orang pencuri yaitu Wang Yi dan rekannya yang sedang membobol sebuah kontainer yang berisi perhiasan emas. Mereka terlihat begitu senang melihat semua emas itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba hal ini terjadi. Kucing barusan berhasil mencakar Wang Yi dan entah kenapa tiba-tiba Wang Yi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Rekannya yang melihat hal itu kemudian mencoba mengecek keadaannya. 뭐 하세요? 형님 뭐 하세요? 형님. Wang Yi yang telah berubah menjadi zombie barusan kemudian akhirnya tiba di kota setelah terjatuh ke sungai dan terhanyut oleh arus sungai. Sementara itu di tempat lain terlihat Hyun Suk yang baru terbangun. Hari itu adalah hari menjelang Natal sehingga Hyun Suk segera bergegas menuju tempat kerja sambil memegangi sebuah tiket konser yang rencananya akan ia gunakan untuk mengajak cewek yang ia sukai. Tapi di saat bersamaan terlihat Wang Yi yang sudah tiba di kota kini sedang memakan daging segar yang ia curi dari sebuah toko daging. Beberapa saat kemudian Hyun Suk sedang menelpon ibunya sambil berjalan menuju ke tempat kerjanya. Pada saat itu ia tidak sengaja berpapasan dengan Wang Yi. 그게 아니라 아저씨 이거 핸드폰 깨졌는데 어떡할 거야? 그만하시라고. 아저씨!
Hyun Suk kemudian kehilangan perhatiannya kepada Wang Yi ketika ia melihat wanita yang disukainya yaitu Min Jong sedang diganggu oleh dua orang preman. 검사야? 아줌마가 좋은 술 깨게 만들어. 자, 아주 거시죠? 자, 오케이. 자, 오늘 주둥이를 그냥 Hyun Suk kemudian berniat mengajak Min Jong untuk nonton konser di malam Natal, namun Min Jong menolaknya. Di saat bersamaan, muncul seorang wanita yang bernama Yiju yang merupakan pemilik gedung tersebut. Ia memarahi Hyun Suk karena bosnya yang seorang YouTuber masih menunggak membayar sewa gedung. 유튜브 한다는? 거기 월세가 월세도 밀리고 저희 왜 월세를 3년 근데 그런 건 대표님한테 깨끗하게 말씀 전할게요. 이것들이 싸가지도 없어. Hyun Suk kemudian hendak memasuki kantornya, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie di dekatnya. 민정 씨. 자, 종민이가 태권도. Dan ternyata itu hanyalah ulah temannya yang disuruh oleh bosnya sebagai bahan konten YouTube. Ternyata mereka bertiga bekerja sebagai bawahan Tuan Kang yang memiliki channel YouTube namun sangat tidak berkembang. Hyun Suk dan Dae-yong sebagai pengurus channel, sementara Min Jong sebagai editor videonya. Tapi terlihat jika Tuan Kang ini sangat genit kepada Min Jong. 대표님! 대형 선배가 회의... 야 돼지 안 꺼냐? 우리 채널 발전 너희들이 나 모르게. Sementara itu, zombie Wang Yi akhirnya datang dan masuk ke dalam gedung tersebut. Hyun Suk kemudian mengajak Min Jong keluar dan mengajarinya cara membela diri jika sampai Tuan Kang mencoba berbuat genit lagi kepadanya. Namun, Min Jong mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu kepada bosnya karena bagaimanapun juga ia masih membutuhkan pekerjaan ini. Mereka kemudian kembali ke dalam kantor di mana Tuan Kang kini sedang melihat sebuah video Wan Yi yang sedang makan daging mentah tadi yang kini mulai viral di YouTube. 야, 사람이 어떻게 저렇게 빠를 수 있어? 점퍼나 하이브리드? 저기서 사라지는 존재들 요새 많거든요. 저희가 우리 사무. 너희는 어디 갔다 오는 거야? 화장실. 농땡이 칠 시간이. Beberapa saat kemudian muncul pengantar air mineral, tapi Tuan Kang langsung bersembunyi karena selama ini ia masih belum membayar air tersebut selama beberapa bulan. 대표님 안 계신데. 아따 대표님 저쪽에 이거 한 통에 9,000원, 7,000원. 직원 도서 좋으시겠어? Tukang air itu pun pergi dengan perasaan kesal. Namun ketika ia masih marah-marah, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi yang langsung menyerangnya. Sementara itu, Yiju masih marah-marah kepada para penjaga akibat para penyewa gedung yang telat membayar dan juga tidak menjaga kebersihan. Tapi ketika ia masih memarahi mereka, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Ia pun bergegas keluar untuk melihatnya. Yiju tadi sempat memerintahkan penjaga pintu untuk segera mengunci semua pintunya agar tidak ada satupun orang yang bisa keluar. Namun penjaga itu tidak sadar jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Yiju dan penjaga tadi kemudian berhasil bersembunyi di kantor Tuan Kang. Ia menceritakan tentang apa yang terjadi di luar. Min Jong kemudian menyarankan agar segera menelpon polisi, tapi Yiju melarangnya karena jika sampai ada berita buruk mengenai gedung ini, maka harganya pasti akan jatuh. Yiju kemudian mengatakan bahwa jika mereka bisa menangkap zombie Wang Yi, maka ia akan menganggap lunas semua hutang mereka. Tuan Kang yang mendengar hal itu kemudian langsung menyetujuinya karena selain bisa melunaskan hutangnya, ia berpikir bahwa rekaman para zombie itu akan membuat channel YouTube miliknya menjadi viral.
Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dan Tuan Kang juga berhasil mendapatkan rekaman yang sangat bagus. Namun di tempat itu ternyata masih ada zombie Wang Yi yang kemudian langsung menyerang mereka. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kantornya kembali. Tapi Hyun Suk kemudian marah besar karena Tuan Kang justru mendorong Dae-yong untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi ia justru fokus merekam semua kejadian itu. Min Jong kemudian berniat menelpon polisi, namun Yuji sekali lagi melarangnya. Dan ketika mereka semua masih berdebat, ternyata penjaga Yuji yang tergigit tadi kini telah berubah menjadi zombie. Dan ketika Hyun Suk masih berkelahi, ternyata di luar ruangan Dae-yong juga telah berubah menjadi zombie. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah ruangan untuk beberapa saat. Min Jong terlihat begitu ketakutan dan tidak tahu bagaimana mereka harus menyelamatkan diri. Hyun Suk mengatakan bahwa mereka harus melarikan diri melalui parkiran, tapi untuk menuju ke sana, mereka harus melewati kantor utama yang kini penuh dengan zombie. Hyun Suk kemudian memiliki sebuah ide, yaitu memutar musik yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Dan sepertinya taktik itu cukup berhasil. Namun ketika mereka mencoba pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul zombie Dae-yong dan Tuan Kang yang menghadang mereka. Mereka kemudian berhasil mencapai kantor, tapi ternyata telepon mereka rusak dan tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Dan ketika mereka masih bingung dengan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi kembali di hadapan mereka. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan rencana mereka untuk pergi menuju ke tempat parkir mobil untuk melarikan diri. Ketika mereka telah sampai, Hyun Suk yang melihat para zombie sudah mulai mendekati mereka, kemudian memutuskan untuk memasukkan Min Jong ke dalam mobil agar aman, sementara ia berniat melawan semua zombie itu sendirian. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? Mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri dari serbuan zombie-zombie tersebut. Namun, sebelum sempat merasa lega, ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup dan berhasil menyusul mereka.
Dan akhirnya Hyunsuk berhasil mengalahkan zombie Wang Yi. Tapi sebelum mereka sempat pergi, ternyata di samping mereka sudah ada zombie Yiju. Dan akhirnya Hyunsuk tergigit zombie. Menyadari bahwa sepertinya ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, Hyunsuk kemudian meminta izin untuk bisa memeluk Minjong untuk terakhir kalinya. Hyunsuk kemudian berniat untuk mengantar Minjong keluar dari tempat ini. Namun mereka kemudian menyadari bahwa Yiju ternyata menggunakan gigi palsu, sehingga Hyunsuk tadi sebenarnya tidak terinfeksi. Mereka pun kemudian segera keluar dengan membuka pintu garasi yang sebelumnya telah dikunci. Tapi ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup, dan karena Hyunsuk tidak menutup pintunya kembali, zombie Wang Yi tadi kemudian keluar dari gedung tersebut juga. Cerita dimulai di sebuah penjara pulau terpencil, tempat para narapidana menunggu akhir hidup mereka. Disinilah kita bertemu Stone, seorang wanita dengan masa lalu kelam sebagai mantan anggota pasukan khusus dan pengawal pribadi mendiang Senator Alan. Stone kini mendekam di balik jeruji besi, dituduh membunuh sang senator beserta keluarganya. Seorang dokter bernama Brooks mencoba berbincang dengan Stone. Brooks menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu merubah hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan syarat Stone bersedia berpartisipasi dalam sebuah uji coba medis. Uji coba ini, menurut Brooks, bertujuan mulia untuk menemukan obat bagi penyakit mematikan seperti kanker, AIDS, dan Alzheimer. Stone yang sinis dan tidak percaya lagi pada sistem keadilan, menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan lebih memilih kursi listrik daripada menjadi kelinci percobaan. Baginya, tuduhan pembunuhan terhadap keluarga Senator Alan adalah sebuah jebakan yang membuatnya terdampar di pulau terkutuk ini. Brooks terus mendesak, mengingatkan bahwa tanggal eksekusi Stone tinggal sebulan lagi, dan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk keluar dari pulau itu, terlepas dari apakah Stone merasa bersalah atau tidak. Whatever your offer is, Are you saying you want to die? then there's no justice for me. If you believe you're innocent, execution date is your best chance. No. What happened? Came through the window. Percakapan mereka kemudian terhenti ketika tiba-tiba muncul seekor burung yang menabrak jendela mereka. Setelah kejadian itu, dua orang penjaga penjara yaitu Lennon dan Woodhouse mengantar Stone kembali ke selnya. Suasana di blok sel sangat tidak bersahabat. Salah satu penjaga yaitu Woodhouse sering melontarkan hinaan dan provokasi. Don't worry, Stone. You'll get your chance. The only way a dick like you gets it. She slipped. Woodhouse memasukkan Stone dengan seorang narapidana yang bernama Conway. Conway yang banyak omong ini pun mulai berbicara mengenai kasus Stone. Ia juga menyindir bahwa Stone hanyalah kambing hitam dalam kasus pembunuhan itu dan menyebut soal istri serta putri senator yang kabarnya juga menjadi korban kekerasan sang senator. Call me blonde. Is that the special forces or something? Death row? The that killed Senator Allen. I've got something against anyone who knows me. Senator Allen was one of ours. Yes. Akibat kejadian barusan, pergelangan kaki Stone terluka parah. Lennon yang tampaknya memiliki sisi kemanusiaan lebih dibanding penjaga lain, kemudian membawa Stone yang terluka ke klinik penjara. Namun perawat jaga bernama Bragg bersikap acuh tak acuh dan enggan memberikan perawatan yang layak. Bragg bahkan menyarankan agar Stone dibawa kembali saja ke selnya karena sebentar lagi dia juga akan dihukum mati. Setelah didesak Lennon, Bragg akhirnya setuju merawat Stone, tapi dengan syarat Stone diikat di tempat tidur. Stone juga tidak diberi obat penghilang rasa sakit, karena Bragg lebih memilih menjualnya di pasar gelap pulau untuk keuntungan pribadi. Beberapa saat kemudian, ada penjaga yang membawa seorang tahanan pria dari Blok D yang merupakan laboratorium uji coba. Pria itu dalam kondisi kejang-kejang hebat. You might have noticed that One of the wardens from the test lab mid-trial. Jesus. What the hell is wrong with him? Bragg yang merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, kemudian memanggil pendeta Kitzel untuk mendoakan pria itu menuju detik terakhirnya. Kitzel kemudian datang dan berbincang dengan Stone. Kitzel berbicara tentang iman, harapan, dan penderitaan jiwa-jiwa yang terdampar di pulau itu.
Stone yang melihat kondisi pria tadi kemudian semakin yakin jika ia tidak ingin menjadi bahan percobaan dan memilih hukuman mati saja. Malam harinya, keadaan semakin mencekam. Para tahanan yang sakit sepertinya mulai meninggal karena tidak dirawat oleh Bragg. Namun yang lebih mengejutkan, pria yang sudah meninggal tadi kemudian mulai bergerak. I cured cancer. I thought he was already dead. You're just gonna leave him? Beberapa saat kemudian, ketika Stone mulai tertidur kembali, tapi ia tiba-tiba terbangun ketika melihat jika pria tadi kembali bangkit menjadi zombie dan mulai menggigit para pasien di tempat tersebut. Mereka kemudian bersembunyi sambil berdebat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat itu, para pasien yang sudah digigit itu pun akhirnya berubah menjadi zombie dan menyerang Bragg yang terkunci di dalam ruangan tersebut. Sementara itu, Brooks kemudian menelpon kepala sipir sekaligus ketua penelitian di penjara tersebut yang bernama Crow untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Tapi Crow justru langsung mematikan teleponnya. Mendengar suara alarm berbunyi, Woodhouse dan beberapa penjaga mulai datang untuk meminta para tahanan agar masuk ke dalam sel mereka masing-masing. Namun para tahanan tersebut tidak mau, khususnya seorang wanita yang bernama Butcher yang justru menantang para penjaga. Stone dan Lennon juga hampir tiba di tempat tersebut, tapi mereka langsung bersembunyi ketika melihat jika salah satu penjaganya sepertinya mulai terinfeksi. I thought he was a prisoner. Get to the stairs! Wait! There's more! Mereka kemudian bersembunyi di kantin penjara, namun di tempat itu ternyata juga sudah ada zombinya. Faggot. Mereka kemudian berdebat dengan apa yang harus dilakukan. Para tahanan dan penjaga memiliki rencana yang berbeda, sehingga keadaan mulai memanas di antara mereka. With our dicks in their hands. So, What? You and your auntie go? We gotta keep moving. Cunt face. Activated force! Mereka kemudian berhasil masuk ke ruangan Crow dan bersembunyi di sana. Terjadi ketegangan antara kelompok Stone dan Crow. Mereka menemukan berkas-berkas medis para tahanan. Butcher sangat terkejut menemukan data detail putrinya di antara berkas tersebut. Crow berkilah bahwa para tahanan telah setuju untuk diuji. Pada saat itu, salah satu tahanan yang tidak bisa berbicara yang bernama Francine mulai menunjukkan gejala sakit. Tapi ia tidak terinfeksi, melainkan karena ia mengalami kecanduan. Tiba-tiba listrik di tempat tersebut padam. Stone menyadari bahwa kotak sekring untuk blok mereka ada di ruang cuci yang bersebelahan dengan kantor Brooks. Dan karena mereka juga membutuhkan Brooks yang seorang dokter, Stone kemudian memutuskan keluar untuk menghidupkan listriknya, sekaligus mencari keberadaan Brooks. Stone kemudian berhasil menemukan Brooks yang sedang bersembunyi di bawah meja. Ia kemudian segera mengajaknya keluar dari tempat itu. Sementara itu, Woodhouse menyarankan kepada Crow dan temannya yaitu Darnell untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, bahkan jika harus mengorbankan para tahanan itu.
Namun Crow dan Darnell sepertinya kurang setuju dengan rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, Stone dan Brooks akhirnya bisa kembali ke tempat tersebut dengan selamat. Brooks kemudian langsung memberi Francine salah satu obatnya untuk menenangkan gejala kecanduannya. Mereka kemudian berkumpul dan mulai membicarakan tentang apa yang mereka ketahui dari kejadian ini. Brooks mengatakan jika virus tersebut sepertinya bisa tersebar melalui darah dan air liur. Stone menambahkan jika para zombie tersebut sepertinya tertarik dengan cahaya dan tidak akan terlalu banyak bergerak ketika melihat cahaya, yang artinya mereka bisa melarikan diri ketika siang hari. Tapi Crow terlihat pesimis, karena pada kenyataannya mereka ini berada di pulau terpencil, jauh dari daratan utama. Dan ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba Lennon menunjukkan gejala infeksi. Without communication. Trapped here. Wait! I'm infected! Fuck that! Brooks, there's gotta be something you can do. He saved my life. Help him, or I swear! Mereka kemudian mengikat Lennon di kursi. Stone yang tidak tega jika harus menghabisi Lennon karena ia adalah orang baik. Namun karena tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan infeksi tersebut, Stone pun akhirnya terpaksa menghabisinya. Let's do something! I can't help it. Sementara itu, di sayap lain, mereka melihat ada beberapa orang yang masih selamat yang berusaha membuka gerbang utama. Di antara orang-orang itu, ada anak Butcher dan juga saudara Crow, sehingga mereka berencana untuk menyelamatkan mereka, karena gerbangnya hanya bisa dibuka dari sisi yang berlawanan. Stone, Butcher, Crow, dan Brooks kemudian keluar untuk melakukan misi penyelamatan. I'm finding my sister. Dari misi itu, mereka hanya berhasil menyelamatkan seorang gadis yaitu Chloe. Tapi Crow ternyata tidak berhasil menutup gerbangnya kembali, sehingga para zombie mulai mengikuti mereka. Mereka kemudian kembali berkumpul, dan di sini Ruiz menunjukkan sikap tidak sukanya kepada Chloe, hanya karena ia memiliki rambut pirang. Butcher kemudian membela Chloe dan mengancam Ruiz agar jangan berani mengganggunya. Stone kemudian menyadari bahwa para zombie tersebut ternyata bukan tertarik kepada semua cahaya, melainkan tertarik kepada cahaya lampu saja. Ia pun kemudian berencana untuk mengalirkan sumber listrik dari tenaga listrik yang digunakan di kursi listrik ke seluruh tempat tersebut. Mereka kemudian beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Namun di tempat lain, terlihat Anastasia yang sepertinya mulai bekerja sama dengan Woodhouse untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan menggunakan semua orang-orang tersebut sebagai korban untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sementara itu, Crow yang melihat bagaimana pria yang melarikan diri tadi pertama kali terinfeksi, kemudian mulai menyadari bahwa sudah tidak ada kesempatan hidup bagi mereka semua. The disease prisoner. We're all dead anyway. That's not easily. Crow menjelaskan bahwa semua orang di tempat ini kemungkinan besar sudah terinfeksi, tapi mereka masih belum menyadarinya. Stone bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari pulau ini, dan Crow mengatakan bahwa ia bisa meminta helikopter penjemputan dari daratan utama. Namun, sayangnya, teleponnya terputus. Crow berniat untuk memperbaiki arus listrik dan juga kabel jaringan telepon, sampai tiba-tiba para zombie di luar sana mulai pergi menuju suara tembakan. They're going to isolation. Ternyata zombie itu adalah saudara perempuan Crow yang bernama Elizabeth. Stone berniat menghabisi zombie itu, tapi Crow mengancam jika Elizabeth meninggal, maka ia tidak akan mau meminta helikopter penjemputan, karena daratan utama akan mengirimkan helikopter itu jika Crow saja yang memerintahkan. Sementara itu, Butcher dan yang lain berusaha menghabisi para zombie yang mulai mendekat. Woodhouse merasa bahwa mereka harus mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa pergi. Namun betapa mengejutkannya, karena yang dimaksud Woodhouse dengan pengalih perhatian adalah dengan mengorbankan Darnell. It's a distraction. Oh yeah, none of that. Don't patronize me. Mereka kemudian bertemu dengan Stone dan Crow yang kini membawa zombie Elizabeth. Woodhouse berniat menghabisi zombie tersebut, tapi Crow mengancamnya jika berani macam-macam.
Dan sementara mereka membahas bagaimana cara menghidupkan listrik di sana, ternyata Ruiz pergi ke tempat Chloe untuk menghabisinya. Dan untung saja muncul Francine yang menyelamatkan Chloe. Namun belum sempat merasa lega, Woodhouse dan Anastasia mulai menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Drop your guns. I'm thinking Crystal, you done a bunch of cons. We'll make it quick and painless for them. See? Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tapi pintu di depan mereka terkunci. Mereka bisa saja menaiki tangga sebagai jalan pintas, namun Crow tidak bisa membawa Elizabeth. Mereka kemudian memerintahkan Chloe untuk memasuki saluran ventilasi untuk melihat jika ada zombie di balik pintu tersebut. Chloe kemudian kembali dan mengatakan ada 5 ekor zombie di balik pintu tersebut. Mereka tidak memiliki cukup amunisi untuk melawan para zombie itu, sehingga Francine kemudian berniat untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Setelah para zombie tersebut pergi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk memperbaiki saluran teleponnya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil memperbaikinya. Crow kemudian segera melakukan panggilan ke daratan utama, tapi bukannya meminta bantuan untuk mengirimkan helikopter, Crow justru memerintahkan untuk melakukan penghancuran pulau tersebut. Setelah melakukan itu, ia sengaja melepaskan Elizabeth untuk menggigitnya. Kesempatan mereka untuk kabur dari pulau ini sepertinya mulai menipis. Stone bertanya apakah ada jalan lain keluar dari pulau, dan ternyata masih ada satu perahu yang bisa digunakan. Namun sebelum mereka sempat pergi, para zombie mulai berdatangan ke tempat tersebut. Stone, Brooks, dan Chloe berhasil melarikan diri. Stone dan Brooks kemudian berpisah untuk mencari jalan keluar dan meninggalkan Chloe sendirian. Dan untung saja muncul Butcher yang ternyata masih selamat. Tapi Chloe yang ditinggal sendirian tadi tidak sadar jika ada zombie di sampingnya. Brooks pun akhirnya meninggal terkena peluru nyasar dari Chloe. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju jalan keluar. Dan di sana mereka melihat Francine yang ternyata memutuskan menggunakan kursi listrik sebelum ia berubah menjadi zombie. Butcher kemudian mencoba melepaskan Francine dari kursi listrik. Namun tiba-tiba Chloe menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Butcher akhirnya juga tergigit Francine, dan melihat para zombie yang sudah mulai berdatangan, ia kemudian meminta Stone untuk melarikan diri dari tempat itu, sementara ia akan menggunakan kursi listrik bersama dengan Chloe, dan memancing para zombie tersebut agar mereka tersengat listrik bersama. Stone akhirnya berhasil keluar dari tempat tersebut sebagai satu-satunya orang yang selamat. Tidak lama kemudian muncul helikopter penyelamat yang kemudian menangkap Stone dan membawanya menuju daratan utama. Tapi ketika di tengah perjalanan, ternyata Stone juga sudah terinfeksi dan ia pun mulai berubah menjadi zombie. Cerita dimulai di sebuah panti asuhan di Raccoon City. Claire Redfield kecil sedang tidur ketika dibangunkan oleh suara-suara aneh.
Claire terlihat ketakutan, namun kakaknya yaitu Chris Redfield mencoba menenangkan Claire, mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Claire yang akhirnya tidak bisa tidur kemudian mencoba berjalan keluar, tapi ia kembali mendengar suara aneh, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Hello? What's your name? Lisa Trevor? Where do you live? Hello? Hey. What are you doing out of bed? Tiba-tiba muncul Dr. Birkin yang memergoki Claire keluar dan menanyakan apa yang dilakukannya. Untung saja muncul Chris yang berbohong dengan mengatakan jika Claire terkadang tidur berjalan. Mereka pun kemudian disuruh untuk kembali ke tempat tidur mereka. Bertahun-tahun kemudian, Claire kini sedang menumpang sebuah truk menuju Raccoon City. Sopir truk yang terlihat terganggu akibat Claire yang terbangun dari mimpi buruknya itu pun kemudian mencoba menggodanya. Namun karena tidak fokus menyetir, ia pun kemudian menabrak seseorang yang berada di tengah jalan. Watch out! Claire dan sopir truk turun untuk memeriksanya. Tapi ketika mereka sedang berdebat dengan apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba orang itu bangkit kembali dan pergi menuju ke dalam hutan. Mereka masih tidak menyadari hal itu, sampai ketika anjing sang supir kemudian turun dan mulai menjilati darah orang tadi. Sementara itu, di sebuah bar di Raccoon City, kita diperkenalkan dengan anggota tim Alpha dari Raccoon Police Department. Ada Jill Valentine, Albert Wesker, Richard Aiken, dan seorang polisi pemula, yaitu Leon S. Kennedy. Mereka sedang bersantai sebelum memulai tugas malam. Tiba-tiba, ada seorang petugas yang memberitahu mereka bahwa ada laporan penemuan mayat di dekat Spencer Mansion, sebuah properti tua milik pendiri Umbrella yang bernama Oswald Spencer. Mereka pun kemudian bergegas kembali ke kantor polisi. Namun, ketika Leon hendak pergi, ia justru melihat jika mata pelayan bar itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Really shoot your own partner. What's going on with your eye? Oh, it's been doing that the last. You should see someone about that? Probably nothing. Beberapa saat kemudian, Claire akhirnya sampai di rumah Chris. Ia masuk dengan cara membobol kunci karena rumahnya ternyata dikunci dari dalam. Chris yang baru saja bangun kaget menemukan adiknya di rumah setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hubungan mereka tampak tegang. Chris merasa ditinggalkan oleh Claire yang kabur dari panti asuhan dan tidak pernah memberi kabar. Ia juga merasa berhutang budi pada Umbrella dan Dr. Birkin yang telah membantunya tumbuh dewasa dan masuk akademi kepolisian. Claire menjelaskan alasannya kembali. Ia menunjukkan sebuah video dari seorang jurnalis konspirasi bernama Ben Bertolucci. Dalam video tersebut, Ben mengklaim bahwa Umbrella Corporation telah meracuni pasokan air Raccoon City selama bertahun-tahun. It's in the water. This whole town's been poisoned. Come on. Thought that they could let this town all shiny poisoning the water. He's out of the bottle. What they're gonna do to this town? Been able to make contact. He's crazy and conspiracy theories. Di tempat lain, terlihat Dr. Birkin yang terbangun mendengar jeritan anaknya yang bermimpi buruk. Ia pun mencoba menenangkan anaknya itu. Tidak lama kemudian, ia mendapat sebuah telepon dan raut wajahnya seketika berubah. Pada saat itu juga, terdengar sebuah sirene darurat dari Umbrella Corporation. Dr. Birkin pun segera mengajak keluarganya untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Chris kemudian bergegas pergi menuju kantor polisi dan meninggalkan Claire sendirian di rumah. Tapi tidak lama setelah kepergian Chris, keanehan pun mulai terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Hello? Beberapa saat kemudian, para anggota polisi telah berkumpul untuk mendengarkan briefing dari Chief Irons. Ia meminta mereka semua untuk bergegas pergi menyelidiki tim Bravo yang dikirimkan ke Spencer Mansion beberapa jam lalu, yang sampai sekarang tidak ada kabarnya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Wesker mendapatkan pesan misterius yang berusaha ia sembunyikan. Sementara itu di tempat lain, anjing milik sang sopir akhirnya terinfeksi setelah menjilat darah orang yang ditabrak tadi dan kini mulai berubah menjadi zombie. Anjing itu pun kemudian menggigit tangan sang sopir.
Beberapa saat kemudian, setelah para polisi berangkat dan meninggalkan Leon di kantor polisi, sang sopir truk yang akhirnya juga menjadi zombie, kemudian mulai kehilangan kendali truknya yang kini menuju ke kantor polisi. Fuck! There may be others. Leon kemudian segera mengunci gerbang kantor polisi, tapi Chief Irons ternyata berniat melarikan diri, karena sepertinya ia tahu jika ada yang tidak beres dengan kota ini. Ia membawa semua barangnya dan bergegas pergi menggunakan mobilnya, meninggalkan Leon yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Chris dan teman-temannya berhasil menemukan mobil tim Bravo yang terguling di pinggir hutan. Really? Chief Irons akhirnya sampai di perbatasan, namun ia tidak bisa keluar karena tempat tersebut dijaga para pasukan Umbrella Corporation. Dan ketika semua orang mulai mencoba meminta penjelasan apa yang terjadi, tapi para pasukan tersebut justru menembaki mereka. Chief Irons yang ketakutan itu pun akhirnya terpaksa kembali ke kantor polisi. Namun di sana ia mendengar ada sesuatu, sehingga ia langsung mengambil senjatanya. Drop your gun, show me your hand! Got a gun. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Chief Irons. Sementara itu di luar kantor polisi kini terlihat para penduduk yang telah terinfeksi mulai berkumpul dan berusaha mendobrak masuk pintu gerbang. Chief Irons kemudian berniat menghubungi Chris dan teman-temannya karena mereka memiliki helikopter yang bisa digunakan untuk keluar dari kota ini. Sementara itu, Chris dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Spencer Mansion. Di sana mereka membagi tim menjadi 2 kelompok karena tempat tersebut cukup luas. Jill bersama dengan Wesker, sementara Chris bersama dengan Richard. Show me your hand! I need you to stay right there. Chris kemudian menyuruh Richard untuk melihat lantai atas, sementara ia berusaha menolong polisi yang sekarat tersebut. Sementara itu, Brad yang menunggu di dalam helikopter tidak menyadari jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Di sisi lain, Jill dan Wesker masih belum menyadari semua kejadian barusan. Wesker masih fokus dengan pesan yang ia terima dan mencoba mencari jalan keluar sesuai yang ada di dalam pesan. Tapi pada saat itu, Brad yang tergigit zombie tadi mulai mengarahkan helikopter ke arah mereka. What the hell is Vickers doing? Di kantor polisi, Claire dan Leon yang sedang mengambil senjata kemudian mendengar suara minta tolong dari bawah tanah. Ternyata itu adalah Ben yang telah dipenjara akibat teori konspirasi yang ia sebar mengenai Umbrella Corporation. Leon yang terlalu gegabah mendekati Ben kemudian membuatnya berhasil merebut senjata Leon dan memintanya untuk mencari kunci untuk membuka sel penjaranya. Open the goddamn door. Okay. Fucking Christ, hurry up. Hell, I'm done taking chances. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Leon. Sementara itu, Jill dan Wesker ternyata berhasil selamat dari ledakan helikopter. Namun di sini Wesker akhirnya melihat jalan keluar rahasia dari tempat tersebut. Wesker ternyata selama ini telah bekerja sama dengan sebuah organisasi rahasia yang menginginkan virus yang telah diteliti oleh Dr. Birkin. Mereka telah membayar Wesker untuk mengambil virus tersebut. Jill sulit menerima jika Wesker akan berbuat seperti itu, tapi memang itulah kenyataannya. What are you talking about? This small town. These are your friends! Wesker.
Sementara itu, para zombie yang berkumpul di depan gerbang kantor polisi kini semakin banyak, sehingga gerbang tersebut tidak sanggup lagi menahan para zombie. No way, come on. Doc's this way. Chief Irons kemudian membawa mereka ke bekas tempat panti asuhan Raccoon City. Claire kembali teringat kenangan buruk ketika Dr. Birkin hendak melakukan eksperimen kepadanya, yang akhirnya membuatnya pergi dan melarikan diri dari panti asuhan tersebut dan meninggalkan Chris selama ini. Claire akhirnya mengetahui jika Chief Irons sepertinya telah disuap oleh Umbrella Corporation mengenai eksperimen yang dilakukan mereka kepada anak-anak. Namun ketika mereka masih berdebat, Leon kemudian bertemu dengan Lisa yang seolah memberitahu jika ada sesuatu di atas mereka. Guys! Guys! Setelah berhasil mengalahkan liker tersebut, Lisa kemudian menuntun mereka ke suatu tempat. Ia memberikan sebuah kunci yang ternyata untuk membuka elevator tersembunyi di ruangan tersebut. Elevator tersebut terhubung dengan Spencer Mansion, dan Claire kemudian pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Lisa. Sementara itu, Chris yang kini sendirian masih mencoba menelusuri Spencer Mansion. Dan untung saja muncul Jill yang membantu Chris. Jill kemudian memberitahu Chris bahwa Wesker telah berkhianat. Sementara itu, Claire dan Leon akhirnya tiba di ruang bawah tanah Spencer Mansion. Di sana mereka melihat sebuah laboratorium tua yang sudah ditinggalkan. Dan mereka kemudian memutar rekaman tentang eksperimen yang mereka lakukan kepada Ashford Twins yang merupakan keturunan dari salah satu pendiri Umbrella Corporation, yaitu Edward Ashford. Melihat hal itu, Claire semakin muak karena ia kembali teringat dengan masa lalunya di tempat ini. This is where they tried to bring What is this place? They're experimenting on him. No! Let's go find my brother. Di tempat dekat mereka, terlihat Dr. Birkin yang sedang mengambil hasil penelitiannya, yaitu G-Virus. Tapi Wesker ternyata juga sampai di sana, dan ia berniat untuk merebut virus tersebut. I've discovered that. I'm not giving it to anybody. I'm not really offering. Wait, just put it down. Who do you work for? Hey! Kid! Dan untung saja muncul Jill yang akhirnya menembak Wesker. Di sela nafas terakhirnya, Wesker meminta maaf kepada mereka karena telah berkhianat. Ia kemudian memberitahu sebuah jalan keluar yang bisa mereka pakai untuk pergi dari tempat tersebut. Karena ternyata Umbrella Corporation berniat menghancurkan Raccoon City untuk menghapus semua jejak mereka. Mereka pun kemudian membawa anak Dr. Birkin yaitu Sherry untuk segera pergi dari sana. Namun Dr. Birkin tadi tiba-tiba bangkit kembali karena ia ternyata telah menggunakan salah satu serum G-Virus. Mendengar raungan Dr. Birkin, Jill dan Chris kemudian terpaksa bersembunyi terlebih dahulu. Chris, really believe you. From my brother. Dan untung saja muncul Claire yang kemudian berhasil menghabisi Dr. Birkin. Mereka pun kemudian segera berlari keluar dari sana menuju sebuah kereta tua, seperti yang dikatakan oleh Wesker. Tapi pada saat itu, Umbrella Corporation mulai menghancurkan seluruh Raccoon City. Kereta mereka akhirnya tidak bisa berjalan karena tertimpa reruntuhan. Dan ternyata Dr. Birkin tadi masih hidup dan kini telah bermutasi menjadi G-Mutants.
mereka akhirnya berhasil menghabisi Dr. Birkin dan menjadi survivor dalam proses penghancuran Raccoon City yang dilakukan oleh Umbrella Corporation. Beberapa waktu kemudian, terlihat Wesker yang ternyata masih hidup. Di sampingnya muncul sosok Ada Wong yang ternyata menjadi orang yang menyuruh Wesker untuk mencuri G-Virus tadi. Ada mengatakan bahwa Wesker telah bangkit dari kematian dan mereka kini akan melanjutkan rencana selanjutnya.